bukan Islam ya yang dimainkan sesuai kepentingan politik, paham? Ini yang namanya politisasi agama. Jadi begitu kemudian ada kepentingan baru bawa agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing people, sore santai asik gini. Nah, saya lagi bersama Ustadz Fatih Karim. Nah, saat ini saya mau ngulik, nanya-nanya, ngobrol gitu ya Ustadz. Nah ini Ustadz, hari ini, tahun ini kan ya tahun-tahun politik nih Ustadz. Ya. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit tentang politik. Nah, ada ungkapan seperti ini Ustadz. Politik itu nggak boleh digabungkan dengan agama, atau agama nggak boleh dicampur adukan dengan politik. Agama kan sesuatu yang suci, politik itu sesuatu yang kotor. Nah ini nggak boleh digabungkan, harusnya dipisahkan. Kalau mau ngomong politik ya berpolitik lah gitu, kalau mau ngomong agama ya di masjid aja. Itu gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Iya, jadi yang benar nih. Assalamualaikum teman-teman semuanya, amazing people. Ya memang banyak umat Islam yang tidak memahami apa yang dia ucapkan. Dia ngomong tapi dia nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Ya. Seorang Muslim ya, tentu tidak mungkin mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Islam itu bukan agama sekuler. Ya. Sekuler itu apa sih? Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kalau politik ya urusan politik, bisnis ya bisnis, keluarga ya keluarga. Jangan bawa agama. Dalam Islam nggak bisa begitu. Ketika kita ngomong politik, kita berarti membahas politik Islam. Ketika kita membahas ekonomi bagaimana pandangan Islam. Ketika kita berumah tangga, bagaimana Islam mengatur rumah tangga. Jadi bagaimana kita bisa memisahkan Islam di sana, politik di sini. Itu enggak perkataan yang tidak Islami. Jadi bukan berdasarkan Islam. Bahkan itu namanya sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Fasludin anil hayah wa fasludin anid daulah. Memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan agama dari negara. Jadi negara itu adalah perkara suci. Negara itu perkara kotor, politik itu kotor, agama suci. Nah, akhirnya apa? Sekarang terjadilah ya petaka, ribut di mana-mana. Kenapa? Begitu mau pemilu pakai ulama, pakai kiai, datangin pesantren gitu kan. Nah, kemudian apa? Datangin ulama-ulama, sungkem sama ulama karena mau tahun politik. Tapi kalau nggak ada politik, ulama dibuang lagi, Islam dibuang lagi gitu kan? Malah justru dikriminalisasi gitu. Iya, ustadz-ustadz ditangkepin. Tapi kalau ada kepentingan politik, semua dirayu gitu supaya ada kepentingan. Nah ini akhirnya muncullah perkataan seperti itu. Kenapa? Iya karena orang trauma. Kenapa trauma? Ya udah akhirnya apa? Jangan bawa agama deh. Agama jadi alat politik nampaknya begitu. Dikit-dikit pakai dalil, dikit-dikit pakai dalil. Nah jadi gini ya, coba kita dudukkan masalahnya ya. Islam itu harus menjadi dasar berpolitik. Oh iya. Itu yang benar. Jadi berpolitik berdasarkan Islam. Iya. Bukan Islam ya yang dimainkan sesuai kepentingan politik, paham? Ini yang namanya politisasi agama. Jadi begitu kemudian ada kepentingan baru bawa agama. Iya. Gitu. Tadi ya mau nyalon malah manggil ustaz. Iya, muka lu berubah jadi ustad kalau lu pemilu, paham nggak? Gitu. Nah gitu deh kasarnya. Ya, muka lu berubah jadi ustad, lu panjangin jenggot, kenapa? Lu mau pemilu. Gitu. Nah itu namanya politisasi agama. Itu salah. Salah ya. Itu salah. Tapi bukan begitu yang harusnya bagaimana? Bagaimana kita berpolitik? Lihat bagaimana Islam memandang politik. Jadi Islam itu adalah jadi dasar berpolitik. Itu yang sebenarnya. Jadi bukan kepentingan politik kemudian dibungkus agama supaya apa? Supaya kepentingan politiknya menang. Gitu loh. Jadi bukan politisasi agama, tapi berpolitik berdasarkan agama. Berbisnis berdasarkan agama. Berumah tangga berdasarkan agama. Bernegara pun semua. Kenapa agama. semua? Karena Allah berfirman ya di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini ya untuk menjelaskan seluruh perkara. Nah, karena seluruh perkara itu ada jelasnya, seluruh perkara itu ada hukumnya, maka seluruh perkara harus merujuk kepada Islam. Jangan dibalik. Nah, yang sekarang terjadi orang anti politik. Kenapa? Orang muak dengan politik. Ya enggak? Begitu dangdut, tapi begitu mau pemilu
manggil ustadz, tapi ujung-ujungnya dangdut lagi. Dangdutan lagi. Gitu loh. Jadi ini namanya main-main. Nah, Main dalam ya kan? Ulama ditangkepin lagi nggak ada kepentingan. Udah mau ada kepentingan, ulama dibebasin. Dibebasin, Nah, ini namanya politisasi agama. tapi nggak jadi. Ya Allah alam. Ya, nah jadi itu salah banget. Jadi kenapa terjadi politisasi agama? Karena agama dijadikan kepentingan politik, kendaraan politik. Nah, jadi mau meraih target dengan cara agama didudukin. Itu cara yang salah, itu gila. Harusnya bagaimana? Agama jadi standar perpolitik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak beriman kalian, tidak sempurna keimanan kalian. Fala wa rabbika, tidak beriman kalian sebelum kalian itu menjadikan apa-apa yang Muhammad bawa, Nabi kita bawa, sebagai petunjuk, sebagai hakim atas semua perkara yang mereka perselisihkan. Ya, jadi kalau kita berekonomi pakai agama, berpolitik pakai agama. Jadi itu yang benar, ya. Jadi jangan nunggangin agama. Nah, itu kan tentang yang benarnya politik, antara politik dan agama ya, Ustaz. Nah, jadi seperti apa sih politik itu dalam Islam sebenarnya, Ustaz? Ya. Sekarang kan banyak nih parpol-parpol Islam gitu ya. Apakah parpol-parpol yang sekarang itu dengan dia menggunakan lambang-lambang Islam, nuansa-nuansa Islam, apakah itu udah Islamis, Ustaz, parpol itu? Ya, ada sebagian kaum muslimin yang masih sesuai dengan Islam. Jadi parpol-parpol itu benar-benar digunakan sebagai kepentingan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, karena memang mendirikan parpol Islam di dalam Islam hukumnya wajib. Kenapa Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian itu ada sekelompok umat yang tugasnya itu apa? Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka orang beruntung. Nah, jadi tugas parpol, kelompok-kelompok dakwah, parpol, organisasi Islam tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kalau partai politik sekarang itu tugasnya menyeru penguasa agar berislam, menyuruh penguasa agar sesuai dengan Islam, menyuruh rakyat agar sesuai dengan Islam, itulah aktivitas yang sesungguhnya. Itu politik yang Islami. Itu politik Islami. Jadi bukan itu parpolnya ya. Parpolnya. Nah, kalau aktivitas politik praktisnya negara, ya. Negara fungsinya apa? Mengurus urusan umat. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pengurus dan pengatur ya rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ditanggungjawabkan itu. Jadi rakyat itu diurusi, bukan dikurusi. Bukan dikurusi ya. Gitu. Jadi rakyat itu yang ngurusi. Nah, aktivitas partai politik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Aktivitas negara adalah mengurus urusan rakyat. Nah, urusan rakyat diurusin, inilah aktivitas politik dalam Islam. Islami. Bagaimana makanannya, bagaimana berasnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana keamanannya, bagaimana hajinya, bagaimana umrohnya. Negara ngurusin ini. Ini namanya politik Islami. Dan hari ini sama sekali tidak ada politik Islami. Kenapa? Hampir-hampir kita tanpa negara. Ya, nggak butuh negara. Bisnis sudah, wah semuanya bisa tumbuh sini. Mungkin tanpa negara orang bilang. Nah, jadi politik yang Islami adalah politik yang kemudian diterapkan Islam untuk mengatur rakyat dengan Islam, itu politik Islam. Parpol, apa tugasnya dalam politik Islam? Mengkritik penguasa, mengingatkan penguasa agar dia tetap pada relnya, menjalankannya. Nah, terus individu gimana? Ini kan parpol, negara, individu. Kita nih, aktivitas politik juga nggak? Iya dong. Apa tugasnya? Ngingatin penguasa agar dia taat pada hukum Allah dan kita tetap terikat dengan hukum Allah. Jadi ada 3, individu, parpol, negara. Semuanya harus politik sesuai Islam. Oh, berarti kalau seperti itu politik dalam Islam itu bisa dibilang wajib, Ustaz? Iya dong. Ya, wajib, bisa dibilang wajib. Ya. Apa kata Nabi? Nabi katakan, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halakan nabi, khulafaun nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Ya, dulu Bani Israel diurusi urusannya oleh para nabi. Nah, setelah para nabi wafat, tidak ada lagi nabi setelahku. Yang banyak adalah para khalifah. Ya, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah fataksur. Mereka yang akan mengurusi. Jadi fungsi parpol mengingatkan negara ngurusin rakyatnya, individu juga sama mengontrol penguasa.
Ya, jadi aktivitas politik aktivitas yang wajib. Ente main anti-anti aja sama politik. Politik tuh wajib dalam Islam, sama seperti wajibnya sholat, sama seperti wajibnya Puasa saum dan Ramadan. yang lainnya gitu loh. Nah, gitu teman-teman sekalian. Ya. Ternyata berpolitik dalam Islam itu hukumnya wajib teman-teman Wajib. sekalian. Nah, ini Ustaz, ini terakhir Ustaz. Menurut tadi yang sesuai dari penjelasan Ustaz dengan fenomena yang sekarang gitu, lantas pertanyaannya, solusinya tuh kita harus seperti apa Ustaz? Solusi dari itu Solusi semua. gimana maksudnya? Tadi kan kita punya fenomena yang sekarang bisa dibilang agama itu dipolitisasi. Dan tadi kita sudah tahu gitu, Ustaz udah menjelaskan bagaimana seharusnya politik yang Islami gitu. Nah, Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah bahwa kita itu harus mempelajari Islam secara kafah. Kalau kita mempelajari Islam secara kafah, maka nanti kita akan memahami bahwa aktivitas-aktivitas yang kemudian kita pahami itu harus kita amalkan. Kita belajar ekonomi, harus belajar ekonomi Islam. Amalkan ekonomi Islam. Kita belajar Islam dalam bidang politik, berarti kita harus juga mengamalkan politik berislam.